Batin yang tidak terlatih memang seperti itu, yang diberi istilah digambarkan oleh Buddha seperti monyet ya, yang melompat dari satu dahan pohon ke dahan yang lain ya. Jadi batin yang tidak terlatih ya gitu, meloncat dari satu objek ke objek yang lain seperti itu ya. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa membuat batin ini tenang, tidak liar seperti itu? Buddha sudah menunjukkan kepada kita cara untuk menundukkan batin yang liar tersebut, satu ya, dengan latihan yang bertahap. Ya, kilesa ini kan muncul di 3 pintu, Pak. Pintu lisan, pintu perbuatan tubuh, dan pintu batin. Nah, strategi yang pertama, pintu lisan dan pintu tubuh harus dikendalikan dulu. Cara mengendalikannya adalah dengan sila. Jadi coba Bapak latih, jaga, amalkan Pancasila ya. Jangan ada yang pecah, bocor, dilanggar ya. Karena ketika sila Bapak sudah murni, maka kilesa-kilesa yang kasar yang biasanya muncul melalui ucapan dan juga tubuh, perbuatan tubuh akan terkendali. Dalam keadaan pintu lisan dan pintu tubuh sudah terkendali seperti itu, ajaran Buddha mengatakan, maka ini akan menjadi fondasi yang cukup kuat untuk membersihkan pintu batin melalui meditasi. Itulah mengapa sering sekali kita mendengar nasihat ya, sila, samadhi, panya. Sila adalah fondasi untuk samadhi, samadhi adalah fondasi untuk panya gitu. Ya, jadi makanya penting juga untuk mempunyai sila yang dijaga dengan baik. Karena dengan sila yang terjaga dengan baik, maka kilesa-kilesa yang kasar itu sudah kayak diikat begitu, Pak. Jadi tidak lagi aktif bergerak lagi gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana melatih batin ini supaya tidak liar lari ke sana, lari ke sini? Buddha memberikan contoh seperti ini. Ibaratnya ada seekor kerbau yang liar, ya. Dia bertenaga dan sangat liar, ya. Dan kerbau ini akan ditundukkan. Maka cara menundukkannya adalah dia diikat di lehernya begitu, ya, dengan tali yang kuat. Kemudian ujung tali yang satunya itu diikat di satu pilar, ya, pilar yang kuat, gitu. Nah, kerbau yang sudah diikat dengan tali ke pilar tersebut, karena dia liar, dia pengen berontak, dia lari ke sana sini, lari lagi gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan dia kecapean karena dia mulai tahu bahwa kemanapun dia berontak, dia nggak pernah bisa jauh dari pilar tersebut karena terikat oleh tali tadi, gitu. Ya, ketika dia berontak nggak bisa menjauh dari pilar karena terikat oleh tali, lama-kelamaan dia kelelahan dan akhirnya kerbau yang liar tadi terduduk diam. Inilah perumpamaan yang dipakai oleh Buddha untuk mencapai samadhi, untuk mencapai konsentrasi yang benar. Kerbau yang liar adalah perumpamaan pikiran orang yang tidak terlatih, yang lari ke sana kemari. Ya, tali itu adalah sati, mindfulness, atau sering untuk saat ini saya terjemahkan sebagai perhatian yang penuh. Ya, pilar itu adalah perumpamaan untuk objek meditasi Anda. Kalau Anda terbiasa berlatih meditasi anapanasati, maka pilarnya adalah nafas yang sedang bekerja di saat ini. Jadi ketika Anda bermeditasi mengamati nafas masuk dan nafas keluar, pikiran Anda lari ke sana sini, sati Anda ingat ini kerbaunya sedang lari ini. Maka ketika sati ingat, tarik lagi ke nafas masuk dan nafas keluar sebagai pilar dari kerbau tadi, ya. Jadi kerbau adalah perumpamaan untuk pikiran yang liar, tali adalah perumpamaan untuk sati, perhatian yang penuh atau eling begitu. Kemudian pilar itu adalah objek meditasi. Dalam hal ini mungkin nafas masuk dan nafas keluar. Jadi itulah yang terjadi ketika orang yang belum terlatih bermeditasi, pikirannya akan terus keluar atau lari dari objek meditasinya. Ya nggak apa-apa, tarik lagi saja ke objek meditasinya. Nanti lama-lama pikiran itu akan kelelahan seperti kerbau yang liar tadi yang sudah akhirnya terduduk begitu.
Kira-kira begitu yang harus dilakukan untuk mengendalikan pikiran dan batin, Pak. Anda dari Bali ya, Pak? Bapak dari Bali ya? Oh, oke.